terlalu ikut campur soal Capres. Pakar hukum mengatakan, wibawa kenegaraan Jokowi bisa runtuh. Kalau dia bukan seorang presiden, bebas teman-teman. Dia mau cawe-cawe atau langsung menjadi jurkam juga tak ada masalah. Tapi posisinya sebagai presiden tentu ini ada kelengkapan yang melekat pada seorang presiden. Itu yang dikhawatirkan. Dan wajar teman, karena Pak Jokowi saat ini sedang berkuasa di negeri ini. Sebagai presiden dibayar oleh rakyat, digaji oleh negara, itu digaji oleh rakyat itu 24 jam jadi presiden. 24 jam, bayangin aja 24 jam jadi presiden. Bukan jadi petugas partai atau kampanye capres gitu, bukan jadi tim ses ya, tim sesnya capres. Tapi ini cawe-cawe. Kan kadang-kadang unik ya di zaman rezim ini ya. Ya kita sebut saja ya rezim Jokowi ya. Harusnya Jokowi ini seharusnya cukup bertindak memastikan bahwa pemilu berjalan lancar. Sebagaimana dulu SBY ya kan. Untuk SBY menjelang pensiun lancar yang penting. Jadi perkara siapa yang akan menerima siapa aja tongkat estafet berikutnya itu biar rakyat yang memutuskan. Karena kan demokrasi katanya demokrasi kedaulatan di tangan rakyat. Ya pilih rakyat lah, urusan rakyat urusannya. Mau rakyat itu milih demokrasi kek, mau rakyat itu milih khilafah kek, mau rakyat itu pilih revolusi akhlak kek, ya suka-suka rakyat. Nggak bisa diatur-atur kan begitu. Kan kekuasaan di tangan rakyat. Lucu sekali ini, luar biasa lucunya. Fokus perhatian prioritas para pejabat negara, saya kira ini betul-betul harus kita awasi, kita gaungkan bersama. Jangan sampai kemudian yang penting tidak dilakukan, ini ya. Yang tidak penting malah dilakukan, yang genting dibiarkan, yang tidak genting dilakukan, difokuskan, yang genting malah dibiarkan. Ya, saya malu melihat para pemimpin seperti ini. Mudah-mudahan ke depan jangan sampai terpilih lah ya para pemimpin yang karakteristiknya betul-betul tidak layak menjadi panutan dan tuntunan. Presiden Joko Widodo terlihat belum dewasa selama 2 periode kepemimpinannya dan malah meruntuhkan wibawanya sebagai kandidat negarawan ke depannya sebagai seorang mantan presiden. Hal itu dinyatakan pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari terkait sikap Jokowi yang terlalu banyak ikut campur dan mengatur soal kandidat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Ferry khawatir langkah Jokowi ini bisa dibaca sebagai lampu hijau untuk pengarahan aparat negara dalam urusan elektoral. Sebagai kepala negara, ada berbagai lembaga negara yang bertanggung jawab berlangsung kepada presiden. Pasalnya, kepala negara juga membawahi ratusan kepala daerah yang juga bakal menghadapi Pilkada 2024. Menurut Ferry, masalah kian rerunyam karena terdapat 24 gubernur dan 248 bupati atau wali kota bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024. Posisi mereka digantikan oleh pejabat kepala daerah dari kalangan pejabat tinggi media. Meski Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan aturan bahwa pengusulan kandidat PJ kepala daerah harus atas rekomendasi parlemen secara seimbang, tetapi nama yang diputuskan menjadi PJ kepala daerah ditentukan sepihak oleh pemerintah pusat. Padahal, Ferry mengatakan Jokowi adalah Presiden RI, bukan Presiden partai politik, maupun Presiden kandidat capres tertentu belaka. Langkah Presiden bisa dibaca bahwa Presiden akan menggunakan relasi kekuasaannya kepada 34 kementerian, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan semua yang berada di dalam ruang kabinetnya, dari pusat hingga daerah, kata Ferry. Ini tentu saja bisa sangat merugikan, ujarnya. Ferry lantas menyinggung alasan dibuatnya aturan cuti bagi presiden yang hendak berkampanye, yakni menghindari penggunaan fasilitas dan kewenangan pejabat negara dalam urusan politik praktis. Jika tidak menjalani cuti di luar tanggungan, potensi penyalahgunaan kekuasaan itu hampir pasti terjadi, karena segala hak istimewa fasilitas, sumber daya, dan kewenangan itu melekat kepada jabatan presiden. Dan kalau berkaitan dengan menguntungkan calon presiden tertentu atau yang dia sedang mendukung, tentu akan ada potensi abuse of power, ujar Ferry. Ferry menilai indikasi Jokowi menyalahgunakan kekuasaan untuk urusan elektoral itu sudah terlihat dalam beberapa kejadian terakhir. Sebagai contoh, Jokowi secara terang-terangan mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka minus ketua umum partai politik poros oposisi. Jokowi juga pernah mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sesama kader PDIP satu pesawat kepresidenan terbang ke Solo. Hal itu terjadi setelah Ganjar diumumkan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh PDIP.
Diketahui Jokowi sebelumnya mengaku akan cawe-cawe dalam politik demi bangsa dan negara saat mengumpulkan sejumlah pimpinan media massa di Istana Kepresidenan Jakarta pada 29 Mei 2023. Pengakuan Presiden RI Joko Widodo bangsa bahwa dirinya akan cawe-cawe demi bangsa dan negara di pemilihan umum 2024 bakal membuat kenegarawanannya dipertanyakan. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menegaskan bahwa Presiden tidak seharusnya ikut campur atau membantu calon pilihannya dalam pemilu berikutnya, di mana sudah tak ambil bagian sebagai kandidat. Mantan Presiden mestinya sudah berpikir menjadi negarawan yang merangkul semua kalangan, bukan membangun keterbelahan yang lebih serius dibandingkan pemilu sebelumnya, kata Ferry kepada Kompas.com. Namun, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menjelaskan maksud cawe-cawe tersebut yakni demi kepentingan pemilu yang demokratis. Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil, ujar B. Kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat, katanya.